Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Amarudin, Kasubdit Pengawasan Norma Kesehatan Kerja. Dalam kesempatan ini saya akan mengantarkan pembelajaran terkait dengan pengawasan norma kesehatan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudara sekalian, calon ahli K3, salah satu pengawasan yang harus dilaksanakan di tempat kerja adalah terkait dengan masalah kesehatan kerja. Seperti diketahui bahwa para pekerja kita di tempat kerja setiap saat berhadapan dengan berbagai hazard dan berisiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta gangguan kesehatan lainnya. Saudara-saudara sekalian, spesifik untuk masalah kesehatan kerja lebih dominan kepada masalah penyakit akibat kerja dan gangguan kesehatan lainnya. Dan kita ketahui bahwa tenaga kerja merupakan aset yang berharga untuk perusahaan di perusahaan itu sebagai human capital. Maka tenaga kerja harus mendapatkan perlindungan tenaga kerja. K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang di dalamnya ada kesehatan kerja, merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan tenaga kerja, di mana kesehatan kerja merupakan bagian tak terpisahkan dengan program serta kegiatan K3, dan kesehatan kerja bagian dari pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, sehingga pelaksananya harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Kesehatan kerja dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dengan upaya-upaya kesehatan kerja secara komprehensif, yaitu upaya peningkatan kesehatan atau promotif, upaya pencegahan penyakit atau preventif, upaya penanganan penyakit atau pengobatan atau kuratif, dan yang terakhir upaya pemulihan atau rehabilitasi. Dan kesehatan kerja, program dan kegiatan kesehatan kerja merupakan bagian dari penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Sebagai calon ahli K3, sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui pembelajaran ini, maka peserta diharapkan mampu memahami dan menerapkan syarat-syarat K3 di bidang kesehatan kerja. Ruang lingkup pengawasan norma kesehatan kerja adalah 1. Dasar-dasar kesehatan kerja dan peraturan perundangan di bidang kesehatan kerja. 2. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja. 3. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja. 4. Penyakit akibat kerja. Ini berisi tentang diagnosis dan pelaporannya. Yang ke-5, gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Yang ke-6, pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Dan yang terakhir, program-program pencegahan penyakit di tempat kerja yang terkait dengan masalah HIV/AIDS di tempat kerja, P4GN di tempat kerja, tuberkulosis di tempat kerja, dan pandemi di tempat kerja. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan dasar-dasar kesehatan kerja dan peraturan perundang-undangan K3 di bidang kesehatan kerja, diharapkan peserta mampu untuk
Satu, memahami apa itu kesehatan kerja dan apa itu pengawasan kesehatan kerja. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga kerja. Dan yang ketiga, menerapkan program-program kesehatan kerja di tempat kerja. Dan yang keempat, memahami peraturan perundang-undangan dan objek K3 di bidang kesehatan kerja. Saudara-saudara sekalian, bahwa K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja, dan kesehatan kerja merupakan dari bagian K3. Berarti secara filosofis pun bahwa upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja yang merupakan pengertian filosofis, berarti di dalamnya juga menjamin terkait keutuhan dan kesempurnaan tenaga kerja dari sisi kesehatan. Artinya apa? Seorang pekerja yang masuk kerja dalam keadaan sehat, selama bekerja juga sehat, dan setelah bekerja itu harus juga dalam keadaan sehat. Dan secara keilmuan, pengertian kesehatan K3 adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah kecelakaan dan termasuk mencegah penyakit akibat kerja. Artinya di sini secara keilmuan bagaimana menerapkan program-program ilmu-ilmu terkait dengan masalah kesehatan di tempat kerja untuk mencegah penyakit akibat kerja untuk di bidang kesehatan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana pengertian kesehatan kerja yang telah dikeluarkan bersama antara ILO dan WHO tahun 95, bahwa kesehatan kerja itu adalah komprehensif. Yang diutamakan, yang dikedepankan adalah masalah promotif dan pemeliharaan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya terkait dengan masalah kesehatan fisik, mental, dan sosial bagi tenaga kerja. Selain itu, yang harus juga dikedepankan adalah upaya pencegahan gangguan kesehatan pada pekerja yang disebabkan oleh kondisi kerja mereka, para pekerja. Kalau dalam dua hal ini dikedepankan dan dilaksanakan, baik itu promotif dan preventif dilaksanakan dengan baik, diharapkan para pekerja itu tidak mengalami gangguan kesehatan. Dalam hal tenaga kerja sudah dilakukan upaya-upaya, tetapi tetap terjadi masalah penyakit akibat kerja atau gangguan kesehatan lainnya, maka perlu mendapatkan perlindungan tenaga kerja untuk mendapatkan hak-haknya, karena para pekerja berisiko akibat pekerjaan-pekerjaan mereka di tempat kerja, sehingga harus mendapatkan pengobatan atau penanganan penyakit dan rehabilitasi. Saudara-saudara sekalian, apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas? Bagaimana upaya-upaya di tempat kerja supaya para pekerja ini tetap sehat? Kalau tetap sehat, pastinya lah para pekerja ini akan produktif. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah beban kerja. Baik beban fisik maupun beban mental, ini salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesehatan para pekerja. Maka terkait dengan masalah beban ini harus dilakukan upaya-upaya supaya para pekerja ini tetap sehat. Yang kedua adalah beban tambahan dari lingkungan kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa di tempat kerja ada faktor-faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi kesehatan, baik faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor ergonomi, maupun faktor psikologi. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah kapasitas kerja. Bagaimana seorang pekerja mempunyai knowledge, mempunyai pengetahuan, punya skill, punya keterampilan, dan punya sikap atau kompetensi, serta mempunyai kondisi kesehatan yang baik, gizi yang baik, sehingga para pekerja ini akan tetap sehat. Dan pasti kalau tetap sehat, maka para pekerja ini akan produktif. Ketiga faktor inilah yang mempengaruhi kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, yaitu beban kerja,
beban tambahan dari lingkungan kerja, dan yang ketiga kapasitas kerja. Apa yang harus dilakukan upaya-upaya kesehatan kerja? Yaitu mengoptimalkan beban kerja sehingga para pekerja akan optimal seoptimal mungkin, tetapi tidak menjadikan beban yang berlebihan yang menyebabkan gangguan kesehatan, atau bahkan tidak ada beban kerja. Ini pun juga akan mempengaruhi produktivitas tenaga kerja. Yang kedua adalah mengendalikan lingkungan kerja. Sebagaimana kita ketahui, faktor-faktor lingkungan kerja ada nilai ambang batasnya, sehingga perlu dikendalikan berada di bawah nilai ambang batas dengan hierarki pengendalian, baik mulai dari eliminasi, substitusi, ada engineering control, ada administrasi kontrol, maupun yang terakhir dengan masalah alat pelindung diri. Dan upaya yang ketiga adalah peningkatan kapasitas kerja. Perlunya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu yang disebut dengan kompetensi. Kemudian terkait dengan masalah derajat kesehatan, bagaimana para pekerja ini derajat kesehatannya bisa ditingkatkan sehingga para pekerja akan bekerja dengan baik selama 8 jam kerja sehari, dan produktivitasnya pasti akan meningkat. Saudara-saudara sekalian, bagaimana penerapannya? Nah, sekarang kita akan mengimplementasikan di tempat kerja terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi, kemudian upaya-upayanya dan penerapannya bagaimana. Yang pertama adalah sesuai dengan ketentuan bahwa perusahaan wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Nanti akan ada materi yang terkait dengan bagaimana menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja. Kemudian setelah perusahaan itu menyelenggarakan pelayanan kesehatan kerja, harus didukung oleh personil-personil yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi di bidang kesehatan kerja, baik dokter maupun para medis atau personil kesehatan kerja lainnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan program dan kegiatan harus dilaksanakan secara komprehensif. Terkait dengan implementasi bagaimana pelaksanaan komprehensif ini, nanti ada pemateri yang akan menyampaikan komprehensif di sini. Sebagaimana saya sampaikan, harus ada upaya-upaya peningkatan kesehatan atau promotif, harus ada upaya-upaya pencegahan atau preventif, ada upaya-upaya penanganan penyakit atau kuratif, dan ada upaya-upaya pemulihan atau rehabilitatif. Dan apa-apa saja program-program dan kegiatan itu nanti dalam materi selanjutnya akan disampaikan. Saudara-saudara sekalian, pengawasan atas pemenuhan peraturan perundangan dan objek pengawasan K3 bidang kesehatan kerja itu wajib dilaksanakan di perusahaan, dan itu semuanya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada sebagaimana diamanatkan oleh pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Pengawasannya dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan dan ahli K3, sehingga saudara sebagai calon ahli K3 juga wajib melaksanakan pengawasan atas pemenuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atas objek pengawasan K3 bidang kesehatan kerja. Nah, objek-objek pengawasannya apa saja saudara-saudara sekalian? Yaitu yang pertama, penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja, yang kedua, pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, yang ketiga, pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja, yang keempat, penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja, yang kelima, diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja, yang keenam, personil di bidang kesehatan kerja, dan yang ketujuh, program-program pencegahan penyakit di tempat kerja, antara lain terkait dengan masalah HIV/AIDS di tempat kerja, masalah P4GN di tempat kerja, masalah tuberkulosis di tempat kerja, dan pandemi influenza di tempat kerja. Dan peraturan-peraturan perundangannya sudah cukup lengkap, sudah cukup komprehensif, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012,
Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, baik terkait dengan peraturan menteri, keputusan menteri, keputusan dirjen, dan surat edaran menteri. Jadi aturan-aturan di bidang pengawasan norma kesehatan kerja sudah cukup lengkap, sudah cukup komprehensif, dan nanti akan dijabarkan secara detail oleh tim kami di bidang pengawasan norma kesehatan kerja. Demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pengantar pembelajaran pengawasan norma kesehatan kerja. Mudah-mudahan hal ini akan membuka wawasan saudara untuk bisa mempermudah pembelajaran berikutnya. Untuk itu dari saya cukupkan sekian. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.